Perkenalkan, nama saya Lukman dengan NPM 214101011. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu kata yang disusun dan ditulis tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kata baku biasanya digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat seperti surat resmi, undangan resmi, kalimat resmi lainnya. Sedangkan kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menuliskan hal-hal yang bersifat tidak resmi lainnya. Kata tidak baku dipengaruhi oleh bahasa daerah, biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang apa itu fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu pemersatu. Pemersatu yaitu pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang atau menjadi satu kesatuan masyarakat dalam berbahasa. Yang kedua yaitu pemberi kekhasan, yaitu pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda masyarakat dalam berbahasa lainnya, seperti menggunakan bahasa asing maupun menggunakan bahasa daerah. Yang ketiga yaitu pembawa kewibawaan, yaitu pemakai bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan seseorang dalam menggunakan bahasa. Itulah mengapa kata baku sering digunakan dalam urusan formal. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menjadi sebagai kerangka acuan, yaitu pemakaian bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakai bahasa seseorang maupun sekelompok orang. Perkenalkan, nama saya Yuni Hatinin, NPM 214110116. Baiklah, saya dan teman-teman kelompok akan membawakan materi tentang kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku terdiri dari 8, yaitu yang pertama, tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Contohnya seperti Ayu sedang bertanya kepada Yuni, "Punten, oleh takon apa ora?" Dan Yuni menjawab, "Nggih, arep tekon apa?" Itu adalah salah. Contohnya seperti Ayu bertanya kepada Yuni, "Permisi, boleh saya bertanya?" Dan Yuni menjawab, "Iya, silahkan." Itu adalah kata baku yang benar. Ciri yang kedua yaitu tidak terpengaruh oleh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut contohnya. Itu adalah salah. Kenapa kalimat di sini salah? Karena kalimatnya terpengaruhi bahasa Inggris, yaitu this is wrong. Padahal is di sini sebagai to be, artinya tidak perlu diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Maka yang benar itu adalah kalimat itu salah. Ketiga yaitu bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Nah, di dalam bahasa baku ini tidak menggunakan bahasa percakapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa baku lebih terdengar formal dan resmi. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah contohnya. Baiklah, di sini ada percakapan seorang ibu dan anaknya. Seorang ibu berkata, "Nak, kamu tuh harus semangat belajarnya, gak kasihan sama ayah kamu udah bekerja." Dan anak menjawab, "Baiklah Bu, aku tidak akan mengeluh lagi, aku akan tetap semangat." Itu adalah salah. Yang benar adalah, "Nak, kamu harus bersemangat ketika belajar, karena ayahmu sudah bekerja keras untuk membiayai sekolah." "Baiklah Bu, saya tidak akan mengeluh lagi, saya akan bersemangat." Itu adalah kalimat yang benar. Yang keempat yaitu pemakaian imbuhan secara eksplisit. Di dalam bahasa baku, imbuhan harus diberikan secara gamblang sehingga jelas arti dan maknanya.
Dan penggunaan imbuhan secara eksplisit dapat menimbulkan makna sebenarnya, sehingga kata tersebut mudah dimengerti. Berikut contohnya. Menurut pakar sejarah mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Sailendra. Itu adalah salah karena mengandung struktur rancu, sebab terdapat kata menurut dan mengatakan dalam suatu kalimat. Nah, yang benar adalah menurut pakar sejarah, Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Sailendra, atau pakar sejarah mengatakan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Sailendra. Yang kelima yaitu penggunaannya sesuai kalimat konteks. Penggunaan ragam bahasa baku disesuaikan dengan konteks kalimat, sehingga dihasilkan kalimat yang lebih sesuai. Lebih jelasnya berikut adalah contohnya. Aku cuman mau ngasih tahu kalau besok cuman 1 matkul doang yang masuk. Itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah saya akan memberitahu bahwa besok hanya ada 1 mata kuliah yang masuk. Yang keenam yaitu tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Poin ini, tidak terkontaminasi dan tidak rancu itu relatif. Tetapi dalam bahasa baku diusahakan tidak ada makna ganda, sehingga kalimatnya lebih efektif. Baiklah, mari kita perhatikan kalimat ini. Masyarakat merumuskan sejumlah norma sosial sebagai pedoman bertingkah laku. Bahkan agar semua warga memenuhi norma sosial, masyarakat juga menyepakati sanksi bagi mereka yang melanggar. Kita lihat kata sanksi di sini. Ditulis menggunakan huruf G, itu adalah salah. Mengapa? Karena apabila kata sanksi ditulis menggunakan huruf G, itu artinya adalah keraguan. Seharusnya kata sanksi di sini agar sesuai konteks kalimat digunakan huruf K yang berarti hukuman. Yang ketujuh yaitu tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme adalah salah satu majas yang sudah memberikan keterangan. Dan keterangan ini selanjutnya tidak perlu diberikan lagi. Berikut contohnya pada kalimat dia turun ke bawah melalui tangga. Itu salah karena kalau kata turun itu sudah pasti ke bawah. Yang benar adalah dia turun melalui tangga. Nah, yang terakhir yaitu tidak mengandung arti hiperkorek, yaitu menghendaki merapihkan dan menyempurnakan, tetapi secara berlebihan sehingga hasilnya justru kurang tepat. Baiklah, mari kita lihat contoh pada kalimat percakapan antara Sinta dan Bima. Sinta bertanya kepada Bima, "Kamu sudah hafal belum teks proklamasi buat tes besok?" Dan Bima menjawab, "Syukur alhamdulillah udah hafal." Itu salah. Yang benar adalah, "Apakah Anda sudah hafal naskah pidato tes besok?" Dan Bima menjawab, "Syukur alhamdulillah sudah hafal." Perkenalkan, nama saya Muhammad Norden Fadli dengan NPM 2141101444. Baiklah, saya akan membahas tentang contoh-contoh kata baku dan kata tidak baku. Untuk contoh kata baku yaitu abjad, aktif, bus, cabai, bosan, cedera, durian, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh kata tidak baku yaitu abjad, aktif, bis, cabai, cedera, durian, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.